kita bahas, saya ingin menyapa dulu ini sahabat-sahabat oke saya datangnya ngebling-bling banget ya kan. Dari mana ini datangnya, ini dari mana? Oh Senam Cengkareng. Apa, kenapa gak ditulis? Oke, boleh saya deketin ya. Ini emang belum didata ya? Oke, dari mana? Jalur hijau Cengkareng. Jalur hijau Cengkareng ya. Yang ini dari mana? Universitas Budi Luhur. Oke, semuanya sudah siap. Yang di belakang sama dari Budi Luhur juga? Ya, semoga semuanya hari ini bisa happy, bisa senang nonton acara ini ya. Karena saya mau sedikit cerita, banyak banget cerita yang kita lewati selama tahun 2018 ya. Kemunculan-kemunculan artis-artis baru, bahkan juga ada pernikahan, ada juga perceraian, ada juga putus cinta, perpisahan hingga kematian ya. Dan itu semua kita nggak pernah tahu karena rahasia ilahi. 2018 sungguhlah berwarna, suka, duka, tawa, air mata banyak tertuang selama tahun 2018. Di dunia hiburan pun punya banyak cerita. Ini dia. Yang tadi diedit yang gue mau nanya ke ibu-ibu itu kan tadi gue pikir ada tulisannya nggak keluar namanya ya. Ya, itulah Kaleidoskop 2018. Di balik kejadian yang sudah terjadi di tahun 2018, ada orang-orang yang pernah memprediksi kejadian-kejadian tersebut sebelumnya. Orang-orang super yang mungkin omongannya selalu menjadikan kewaspadaan dan dianggap mampu menerawang ke depan. Ini dia Mbah Mijan dan Mama Ella. Kita jumpa lagi Mama Ella dan Mbak Mijan. Halo. Apa kabar? Baik saya. Apa kabar Mbak Mijan? Bagus banget. Apanya nih bagus? Ini apartemennya baru nih. Iya tapi- pasti, ya malum lah ini gak ada apa-apanya. Sombong lagi saya. Oke silakan boleh Iya. duduk. Aduh kalau sama yang ini jangan sombong-sombong ya. Ngeri diprediksi. Aduh Mama Ella. Iya. Bagaimana cara Mama Ella melihat prediksi ke depannya atau melihat bagaimana tentang seseorang kepribadiannya begitu? Gimana sih caranya? Baik, kalau dibilang gimana caranya pasti harus semua orang penasaran ya gitu loh. Tetapi balik lagi, ketika membaca seseorang, Mama itu bukan cuma sekedar melihat, tapi ibaratnya kayak sebenarnya Mama juga punya indigo, sixth sense gitu. Oh, itu memang ketahuannya dari kecil atau iya, gimana? itu dari kecil, seperti itu. Jadi dari situlah Mama bisa membaca karakter seseorang, membaca ketika orang itu ada masalah, kebaca dari mukanya seperti itu. Oke, Nah, itu tanpa sengaja diketahui atau gimana? iya, tanpa sengaja, tapi keturunan juga sih. Oke. Iya, dari neneknya Mama bisa, jadi ya jatuhnya ke Mama. Seperti itu. Oke. Kejadian pertama apa yang meyakinkan atau menyadarkan Mama Ella, wah ternyata saya bisa nih memprediksi atau melihat kepribadian seseorang gitu dengan
cara-cara yang mungkin Mama Ella lakukan sekarang ini? Jadi dulu waktu mama masih kecil ya, papa lagi mau bisnis dengan seseorang, dan mama udah saranin jangan nanti kena tipu. Nah cuma namanya anak kecil ya kan, Oke. nggak ada yang percaya dengan kata-kata anak kecil, nggak percaya mereka dan kejadian. Nah papa Oke. memang kena tipu waktu itu. Jadi setelah itu ya baru pada percaya semuanya. Mbak Mijan, Anda Ya. mengetahui Anda mampu memprediksi atau melihat kepribadian seseorang itu dari kapan dan bagaimana? Iya, kalau Tahu. saya lebih gendeng lagi. Gendengnya gimana tuh? Saya sih udah tahu sebenarnya Anda Iya, gendeng iya, ya. iya. Betul. Jadi dari kecil itu suka main sendiri, suka kemana-mana itu nggak jelas. Sampai orang tua tuh bingung, loh ini anak hilang kemana dan sebagainya. Ah, Padahal saya tuh lagi main dengan teman-teman yang tidak terlihat. Oke. Kemudian kejadian yang paling parah ketika saya menyadari bahwa diri saya ada sesuatu hal yang aneh itu, Sedang apa? kita pernah ngalamin kalau mau sekolah itu, gini, berangkat sekolah, tiba-tiba itu sebetulnya malam. Gimana jelasnya ya? Gimana tuh? Saya aja nggak paham tuh. Gini. Saya bangun maghrib, saya bangun malam, tapi saya rasa itu pagi hari. Bangunnya padahal maghrib, Ya. tapi ngerasanya itu di pagi hari. Karena kepuasan tidur kali ya, kan gitu. Oke. Saya bangun, saya tiba-tiba mandi tanpa disuruh, pakai seragam segala macam, padahal itu maghrib. Oke. Gitu. Berasanya itu pagi. Bener. Heeh. Saya mampir ke tempat Pak RT, padahal seragamnya sekolah. Oke. Saya tuh pegangin kakinya Pak RT, saya bilang Pak RT besok pagi jangan pergi. Besok pagi jangan pergi. Sampai itu nggak bisa dilepas, tetangga semua itu gempar di situ. Ngelepasin tetap nggak bisa, sampai saya dipukul pakai cangkir yang bekas ngopi Pak RT. Boleh kita praktekin? Eh, Oh, jangan ya. Mungkin- Saya pengen tahu gitu pada saat itu kejadiannya terus. terus Kak Oki, Ya. Pingsan nggak pada saat dipukul nggak itu? pingsan, saya lari, saya ngelepasin tuh jeratan tangan saya. Oh. Tiba-tiba minggu depannya Pak RT pergi ke ladang dan kepatok ular uling yang segitu apa warnanya belang-belang begitu dan nggak tertolong. Ada sebuah analisa Kak Oki bahwa saya rasa manusia itu dibekali insting, feeling, intuisi kan begitu. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman juga di rumah. Ada yang ketajaman dari instingnya tuh lebih tajam dari Mbak Mijan gitu. Ada yang mimpinya sering kejadian, ucapannya sering jadi nyata dan sebagainya. Itu kan walau alam bisawab deh. Ada rahasia di balik rahasia. Kan? Iya betul. Dan yang pasti ini sekali lagi ya, ini hanya prediksi. Hanya Kadang-kadang prediksi. memang ada orang-orang yang spesial begitu yang diberikan petunjuk melalui mimpi lah atau sedang apa kayak gitu ya. Jadi ya kembali lagi boleh Anda mempercayainya sebagai satu hal warning begitu, kewaspadaan, boleh juga ya tidak begitu kan ya.